Kira-kira penyebabnya apa? Balik-balik ke makanan. Dan akhirnya membuat aging atau penuaan sel secara dini. Otomatis apa? Otomatis selnya, sel badannya, gen semua itu pasti menurun kualitasnya. Itu akan mentalnya lemah, gampang kena penyakit gitu loh. Ya, karena wanita secara umum dia makhluk hormonal. Maka kalau dia makhluk hormonal, ini tips pertamanya. Mulai sekarang Anda kurangilah bahan baku perusak atau mungkin bahan-bahan yang menyebabkan lemahnya hormon. Coba sekarang kita pikir baik-baik, khususnya ibu-ibu ya dan ahwat-ahwat yang belum nikah seperti itu. Kasus-kasus seperti PCO ya, polycystic syndrome gitu kan, endometriosis, infertilitas, seperti kasus yang kacang gorengan zaman sekarang. Sebagian besar wanita mengalami itu. Ya. Dan ada lagi juga yang akhirnya wanita-wanita yang frigid gitu kan, tidak mudah merasakan rangsang dengan suaminya, banyak sekali kasus seperti itu. Akhirnya apa? Rusak rumah tangganya. Ya, asbab dari apa? Asbab dari ketidakmampuan atau ketidakmauan sang wanita tadi dan sang prianya tadi untuk menjaga apa yang masuk dalam badannya. Apa yang Anda makan sekarang? Sekarang sini saya ngelihat zaman sekarang kan wanita-wanita ya secara umum saya lihat tuh ya hobinya makan ya kayak bakso gitu-gitu kan. Betul nggak sih? Langsung ngerespon deh kalau makan gitu. Jadi hobinya kayak begitu kan. Anda pernah mikir atau kita pernah mikir nggak kira-kira yang kita makan itu bisa jadi masalah atau bisa menjadi asbab kita sehat? Pernah mikir nggak? Kita jarang mikir. Tapi konyolnya ada suatu hal yang kita tidak atau berat sekali diubah. Sebab apa? Sebab makanan yang kita makan, ya, makanan yang kita makan itu akan membentuk gennya kita. Kemarin saya share, tapi sudah saya hapus. Saya dapatkan sama teman gitu kan. Ada 2 orang. Satunya anak umur 7 tahun, satunya 6 tahun atau 5 tahun. Anak yang pertama itu kena psoriasis. Apa itu psoriasis? Psoriasis itu penyakit autoimun. Susah ngobatinnya? Susah. Kalau di dunia kesehatan modern biasanya akan diberikan steroid biasanya. Ya. Satu lagi, anak itu kena kanker. Dan kankernya pun sudah stadium yang akhir. Apa yang kita makan, ya, apa yang dimakan oleh manusia secara umum akan membentuk gennya. Gen ini akan diwariskan kepada anak keturunannya. Syukur-syukurnya kalau gen ini ketika dia terbentuk dari makanan tadi, itu masih lengkap. Tapi seringnya kalau dalam bahasa buku yang saya baca itu dia disebutkan di situ seperti protein cacat. Jadi gen itu udah nggak lengkap, sehingga akhirnya apa yang terjadi, baru saja anak-anak itu anak itu lahir, sudah mulai tampak tanda-tanda masalah kelainan yang kita sebut dengan kelainan kongenital. Betul? Kongenital itu masuk kelainan bawaan, gen kan, genital, jadi dibawa dari gennya bapak ibunya. Artinya apa? Kalau kita mau bicara tentang suatu peradaban atau generasi di depan sana yang kita mau perbaiki, maka salah satu yang wajib kita urus juga adalah apa yang ada dalam isi piring kita. Ya, apa yang ada dalam isi piring kita. Sebab itu akan mempengaruhi gen kita. Ya, itu sebabnya Al-Quran memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua. Kalau teman-teman Bapak Ibu baca di surat Abasa, ya, itu Allah ceritakan tentang biji-bijian, Allah ceritakan tentang sayur, buah, Allah ceritakan tentang zaitun, banyak sekali. Semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Dan kalau kita tidak mau peduli dengan itu, ya, kita lebih mementingkan katakanlah makan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu kita, maka bersiaplah bencana itu akan muncul beberapa tahun kemudian.